nomor WA, kemudian tangan mana yang akan diinstal, kaitannya dengan apa supaya pertama ada data identitasnya, kemudian dia tadi itu mungkin yang saya perlu tambahkan bahwa WA itu untuk feedback. Jadi jenengan sudah nyicipi terapi orang, kan perlu laporannya. Ini sudah diterapi, kondisinya bagaimana itu syaratan ketentuannya yaitu ikhlas terapi orang dan laporannya ke kita lewat WA. Nanti Pak Toto akan bikinkan WA grupnya, jadi nanti Pak Toto sebagai adminnya yang akan memantau itu semua. Baik, ini waktunya sudah mau 11:30, kita biar cepat. Maju dulu Pak Sekdes 110, silakan. Kanan atau kiri? Sini. Nah, biar nanti masa nggak pindah-pindah. Dari sana aja. Itu langsung ya. Pindah-pindah. Oke, berikutnya itu monggo. Kalau bisa sebenarnya. Betul kan? Untuk bisa. Oke, berikutnya monggo. Itu silakan. Untuk berikutnya, Bapak, silakan. Monggo. Monggo, Bu. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Pak Kadus yang banyak terapi orang. Monggo, Pak. Satu lagi, nanti yang lainnya boleh nyusul ke Pak Sekdes. Nanti kalau ini ada catatan seperti tadi, nama dan nomor WA. Nanti kontak personnya Pak Toto dikasih, bisa dikirimkan ke Pak Toto. Kalau misalkan mau bisa dilakukan jarak jauh. Tapi kalau
mau dilakukan jarak dekat seperti ini, bisa nanti dikomunikasikan lagi yang 49 tadi. Semua. Ya. Bapak Ibu, saya ajari cara makainya ya. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah memiliki kemampuan untuk membasmi virus. Penyakit apapun juga yang disebabkan oleh virus yang tidak bersembunyi, insya Allah bisa kita basmi dengan cara tadi. Mengapa saya katakan virus yang tidak bersembunyi? Ada virus yang bersembunyi, namanya virus dorman. Jadi dia seperti punya kepompong selaput, itu dia sembunyi berkamuflase. Jadi dia nggak aktif. Yang bisa terbasmi adalah virus yang sedang aktif, Nah, apapun juga penyakitnya seperti tadi yang kita sampaikan di depan, penyakit apapun juga yang virusnya sedang aktif. Cara terapinya menggunakan tangan yang tadi diinstal dengan 5 jari-jari ini mengarah ke bagian tubuh kita kepada target. Kalau targetnya diri sendiri, itu ya ke diri sendiri. Ada 4 area, 1 kepala, 2 dada, 3 perut bagian atas, ya batasnya tuh pusar, atas pusar, bawah pusar. Jadi kepala 2 menit, dada 2 menit, perut atas 2 menit, perut bawah 2 menit. Dan tiap-tiap titik kita selalu melihatkan basmi virus. Basmi semua, lihatkan lagi untuk membasmi virus. Matikan semua virusnya. Matikan semua virus. Mau pakai bahasa apa? Terserah. Lagi terus ke atas, matikan semua virus, matikan semua virus. Jangan kurang dari 2 menit. Itu untuk diri sendiri. Atau kalau kita menerapi jarak dekat, misalkan kita punya target siapa, keluarga, tetangga, objeknya itu siapapun, kita jarak 1 meter, targetnya di sini, kita bisa begini. Saya pakainya gini aja, contohnya gini. Seperti ini. Ini kan kita cukup punya jarak, gitu ya. Kita mematikan virus itu ke arah kepala 2 menit, ke dadanya 2 menit, perut atas 2 menit, perut bawah 2 menit. Kalau panjenengan merasa takut, wah dia positif, nggak apa-apa. Yang penting jarak pandang 1 ruangan di tempat panjenengan yang larang situ ya. Terus saya dari sini gitu. Saya cuma begini aja. Matikan semua virus, arahkan ke kepala. Tapi bukan 2 menit, 4-5 menit berlokasi. Itu. Tambah durasi waktunya. Durasinya 4 menit ya, 4 menit. Jangan kurang dari 4 menit. Dada 4 menit. Terus perut atas 4 menit, perut bawah 4 menit. Apakah sampai? Kan kita punya tombol komputer. Ini yang keluarnya listrik Bapak Ibu. Tadi ada yang ngerasa apa? Waktu diinstal, ada yang merasakan sesuatu? Atau biasa-biasa saja? Semriwing ya. Ada yang merasa semriwing, ada yang merasa hangat, ada yang celekit-celekit, ada yang merasa kesetrum, beda-beda. Tingkat sensitivitasnya berbeda-beda. Jadi itu sudah terinstal. Nah itu tinggal untuk menerapi diri sendiri, keluarga, dan siapapun juga yang bisa kita bantu. Kalau jaraknya 1 meter lebih, ini lebih dekat gitu ya, kita cukup 2 menitan. Tapi kalau di atas 1 meter, misalkan jarak kepala di sini, saya di sini kan ada 2 meter. Ini 4 menit. Yang perlu saya sampaikan, efeknya sedikit gape, wajar ya, gape atau ngomong pegel apa itu begini. Tapi kalau kita bisa membantu pada terus yang berikutnya, dapat orang 10 aja bakalan lapar loh. Ya. Ya. Tapi kalau rapat ya, kalau rapat kalau rapat, kalau saya merapi orang kan banyak ya. Kalau saya merapi orang kan banyak. Nah, kalau pelajaran mungkin banyak. Karena kan sini zona merah membara. Gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sambil saya tak duduk? Ya. Sedikit Bu. Ya. Misalnya ya, ada orang yang terkena gitu ya. Dan ini kalau kita sudah seperti itu, reaksinya ada di tubuh kita, tangan kita barangkali? Tidak, belum tentu. Kalau panjenengan memang sensitif, ada terasa tahu raket nyamuk. Nah, kalau saya ya, kalau saya berada di zona yang banyak virusnya, walaupun itu bukan manusia, gitu, misalkan atmosfer itu banyak virusnya, langsung pating selekit. Saya di dekat meja kasir. Itu berarti kalau saya pating selekit duitnya banyak virusnya. Bapak Ibu hati-hati pegang uang ya. Hati-hati pegang uang.
kita bisa tidak tertular lewat manusia, bisa tertular lewat uang. Saya nggak nakut-nakutin, cuman mengajak berhati-hati. Saya kalau lagi belanja kebutuhan sudah kasir, sampai pegel. Celkit-celkitan itu ibaratnya tangan saya itu tertempelkan di rakyat nyamuk gitu. Rasanya kayak apa sih? Celkit-celkitnya itu. Kalau sekedar lewat sebuah lokasi yang atmosfernya masih ada ini ya, paling pakat di sini tuh malah paling sakit nggak tahu nggak enak. Berarti orang juga cuman ya seperti itu. Tapi kalau di dekat kasir itu bahaya. Jadi sering-sering cuci tangan itu benar banget. Habis bayar apa cuci tangan, ya kasih jujuran cuci tangan, itu banyak-banyak cuci tangan. Kalau nggak bisa seperti itu sama tisu basah. Nah, sekarang sanitizer susah ya, jadi pakai tisu basah dan cuci pakai sabun. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi? Ya. Tadi kan yang disampaikan untuk 3 hari sebanyak 100 itu ya. 100 tindakan. 100 kali. Nah, ini 100 kapsul. Berarti apa benar saya bekali mampu untuk diberikan 100 kali. 100. Tapi dalam jangka waktu tadi yang 3 hari. 3 hari lah sendiri. 3 hari pakai 100 kali. Nanti hilang berarti udah 3 hari. Iya, sudah. Lah yang 3 bulan itu? Nah, itu berita baiknya. Berita baiknya adalah setelah nanti selesai 3 harinya nggak usah khawatir karena Pak Sekdes nanti akan menuliskan daftarnya, nanti akan segera kami ACC dan itu install jangka panjangnya saya berikan jarak jauh. Jadi saya tidak perlu bertatap muka lagi. Tetapi bukan berarti saya sudah nggak bersedia ke sini. Kalau misalkan nanti masih ada komunitas-komunitas yang akan menyusul itu ya, misalkan dari apa itu tadi Pak? PKK itu. Jadi supaya ibu-ibunya itu memahami jadi apa titik apa. Tapi kalau saya hadir di tengah-tengah beliau, saya jelaskan Bu, ini install antivirus itu begini loh, caranya begini. Mungkin 10 menit 15 menit saya jelaskan terus ibu paham. Jadi saya bersedia hadir walaupun nanti installnya juga nggak satu persatu begini. Misalkan sudah disiapkan daftar namanya. Saya harapkan sih kalau misalkan sungguh-sungguh jangan kurang dari 4-5 hari ya, karena tidak lama lagi ini kebijakannya mau ditarik, jadi berbayar lagi satu individu 2 juta, kan sayang. Ini karena teknik ini mahal sekali. Bisa untuk saya melakukan terapi orang di luar negeri loh. Berarti hari Selasa. Ya, maksudnya gini, sesegera mungkin ya, sesegera mungkin gitu. Jadi jangan gitu ya, karena saya tidak tahu akan kebijakan ini kan dari perkumpulan kami dengan teman-teman gitu, supaya tidak banyak yang, karena mohon maafnya ada yang menyepelekan, yang kami dianggap perdukunan lah, yang kami dianggap tak. Jadi kayak gue obat orang bisa mati, obat jelas orang bisa mati. Saya jalani berapa itu? Yang bisa membuat sembuh itu kan imunitas, bukan obat, bukan imunitasnya itu. Jadi saya sedikit terlambat, tapi ini sudah dijelaskan, ini saya perlu. Iya, tidak apa-apa. Ini khusus terapi untuk antivirus saja? Iya, untuk virus saja. Oh, virus saja, semua virus. Iya. Kayak batuk pilek berarti kan? Iya, batuk pilek jika penyebabnya bakteri nggak akan ngaruh. TBC kan tuberkulosis ya, bakteri tuberkulosis, berarti kalau batuk-batuk karena TBC nggak bisa. Tapi batuk-batuk yang penyebabnya adalah virus yang menyebabkan tenggorokan kering, pengen batuk terus, itu bisa. Demam karena ada radang nggak bisa. Radang itu pakai bakteri, pakai antibiotik. Tapi kalau radang kalau demamnya karena virus bisa. Ya, kalau khusus virus kan berarti kita harus mungkin sedikit dibekali juga mana-mana, maksudnya pasien atau orang-orang yang nggak bisa terdetek. Karena kita virus atau bukan gitu. Enggak, jadi terapi aja. Terapi saja. Bahkan nanti sepulang di rumah, Bapak Ibu sepulang di rumah, sekeluarga diterapi semua.
saran saya setiap hari anggota keluarga di rumah minimal diterapi sehari sekali. Itu saran saya. Saya tidak akan menceritakan banyak hal yang pada panik, jadi nggak usah gitu. Tapi saran saya, Bapak yang sudah memiliki kemampuan antivirus ini, utamanya keluarga dulu deh, keluarga dulu sama diri sendiri. Panjalankan ya di garda depan ya, bersentuhan, bersinggungan, berkomunikasi, berhadapan dengan dunia luar gitu. Terapi diri sendiri setiap hari gitu. Terus yang di rumah juga tiap anggota ada mbahnya, ibunya, putranya, nggak usah banyak tanya. Yang banyak tanya terapi pas lagi tidur. Nah, gitu aja. Terus tadi yang kalau kita yang terapi kan belum tentu kita merasakan. Ya. Terus kalau untuk yang di terapi bisa merasakan nggak? Ada yang bisa dan tidak, karena tingkat sensitivitas berbeda. Tingkat sensitivitas berbeda. Contohnya gini, ada orang yang gendut begini, udah gendut, gitu ya. Ada yang begini-begini sudah nggak apa-apa, beda, nggak masalah, nggak ada masalah, sama aja. Kita bisa tahu nggak pasien tersebut sudah masuk terapinya atau belum? Ada indikasinya? Indikasinya sulit, kecuali dia sudah benar-benar terpapar dan demam. OTG aja saya nggak bisa bedakan. OTG nggak demam loh Pak. Iya. Nggak demam, nggak batuk, nggak lesu, keluyuran, tapi dia positif. Mau apa? Ngerti nggak sih? Itu sebabnya saya bilang kalau kita punya keluarga aja terapi dulu tiap hari. Jangan pernah bosan. Akan lebih susah kalau kita sudah melihat dia di ruang inkubasi. Itu kan rasanya lebih gimana toh? Iya. Terapi orang 8 menit kok nggak apa-apa. Bahkan kalau ada siapa yang aku bikin psikiater teman dia belum terterapi. Dulu kan saya backgroundnya kerja di farmasi. Terus makanya ini secara medis apa sudah terbukti secara in vivo. Nah, ini adalah pertanyaan yang dilematis. Karena jika meminta uji klinis, pemerintah harus secara transparan memberikan pasien dengan berbagai level, mild, severe sampai yang paling parah, supaya nanti bisa dibandingkan, ada kontrolnya. Yang kita terapi dengan teknik ini dengan yang hanya pakai obat. Mari kita bandingkan. Sudah pernah dicoba sama? Sudah, tapi kan identitas tidak bisa kami buka. Tingkat keberhasilan? Oh sudah, tingkat keberhasilannya 80%. Jadi tidak bisa saya katakan bahwa teknik ini 100% sukses. Ada prosentase ketidakberhasilannya. Faktornya apa belum ketemu. Gitu. Bisa jadi karena memang tanah yang lain atau tidak ditunjang dengan intake yang bagus. Itu sebabnya saya sarankan punya intake yang bagus, jalan pintasnya pisang. Bapak Ibu, ini menyimpang sedikit dari pervirusan ya. Putra-putranya jangan dikasih junk food ya. Stop mie instan. Saya tadi belum sempat bicara banyak sama Pak Kades. Jika sempat itu saya akan ngobrol secara pribadi bukan tentang pervirusan itu. Saya akan menyarankan urun saran saja jika memberikan pembagian sembako tidak ada unsur mie instan. Berikan saja lebih baik. Jadi tidak ada mie instan, tepung-tepungan enggak. Berikan saja kacang hijau, kedelai, kacang merah, jadi kacang-kacangan, bin gitu ya, kacang-kacangan. Kemudian untuk ketahanan pangan kita itu tolong jangan mengandalkan beras. Makanlah umbi-umbian. Saya dengan suami saya itu nggak makan nasi putih loh, dan itu sudah lama. Kami makannya muter, ada jagung, kadang muntul, kadang suwek, kadang kemiri, terus oyek, umbi-umbian, kadang nasi merah. Kalau nasi saya makannya merah. Terus kentang. Jadi kami tidak lagi mau makan nasi putih. Berdua di rumah saya makan tempe mentah.
dan kadang-kadang diminta gitu aja dan juga udah bisa tempe merah. Serius Bapak Ibu. Itu ya. Jadi kenapa saya sharingkan tadi tentang pisangnya sedikit menyimpang dari pervirusan ya. Pisang itu lengkap mulai dari karbohidrat, semua protein, mineral, bioaktif, ya apapun ada di pisang. Pisang itu ada dari ujung gunung sampai pantai, tidak kenal musim. Siapapun mampu membelinya. Kalau nggak punya kebonan, pisang itu harganya murah, nggak mahal. Kita beruntung di Indonesia. Di luar negeri pisang mahal banget. Di luar negeri pisang mahal banget. Saya tahu lagi di luar negeri itu mau makan buah-buahan kikil, makan sambal dan kikil. Di rumah mau masak sambal ya. Kita tuh bersyukur. Jadi anak-anak dan diri kita topangnya makan pisang aja. Gak bakalan kita stroke. Tapi dengan catatan ada yang suka gini, loh nanti kalau terlalu tinggi kaliumnya saya sakit jantung, saya sakit ini itu. Nah kan makan sehari 3-5 gak apa-apa. Itu cukup untuk imunitas tubuh. Dan kalau kita sudah makan pisang kenyang, gak bakal cari camilan, gorengan yang membuat imunitas turun. Gorengan loh Bapak Ibu itu menurunkan imunitas. Jadi kalau mau kecil, iya kalau mau kecil makan itu aja. Timun ya, tahu nggak nutisan? Semua komponen nutisan itu bagus, asalkan bersih ya. Kita bikin sendiri, semua komponennya bagus. Ada bengkoang, ada mundul mentah, kemudian timun, nanas, ada melon, semua itu bagus nutisan itu. Ya, jadi makan yang seperti itu untuk meningkatkan imunitas. Jadi satu kita sudah punya modal antivirus. Terus di desa kita banyak pisang, kita konsumsi pisang, tidak lagi mie instan dan tidak terlalu banyak gula pasir. Kita konsumsinya gula Jawa dan kacang-kacangan. Putra-putranya dan diri kita makan kacang hijau aja, nggak usah pakai santan, pakai gula Jawa aja. Itu insya Allah secara fisik imunitas kita meningkat. Dan kalau secara kecelakaan terpapar gitu ya kan kita nggak tahu. Saya setiap hari terapi diri saya kok karena kan saya sangat berisiko itu saya. Oke Bapak Ibu mau latihan praktek sekarang terapi diri sendiri ya. Baik, saya tambah sedikit terkait pertanyaan Ibu tadi. Tadi di depan kita sudah minta izin sama Pak Kades rumah yang disampaikan oleh Bu Ria, dan ini tidak kita lakukan hanya untuk 3 hari, tapi nanti untuk 5 bulan yang akan datang. Nah tadi Pak Kades sudah jauh ke Pak Sekdes, jadi nanti nama-nama yang ini tolong dibikinkan surat seperti ini Pak Sekdes. Dibikinkan surat seperti ini terkait dengan izin resmi dari Bisa mencapai kepada aja redaksinya, nomor-nomor suratnya ada ke Ketua PI, sehingga nanti secara otomatis Budi akan langsung memberikan transfer kepada nama-nama yang sudah ada di sini. Install jangka panjang yang untuk 5 bulan. Itu juga berlaku nanti kalaupun belum ada namanya di sini karena sudah ada agreementnya, kesepakatan. Jadi nanti yang muncul juga boleh. Yang penting nanti dikasih datanya bisa lewat WA ke Pak Toto. Nanti data susulannya, misalkan ada ke Pak Sekdes ini. Nah, kemudian kan barat makanan kan kalau kita lihat kita juga ingin dicipi gitu. Nah, karena penjaringan sudah diinstal, beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab, tapi saya tegaskan lagi bahwa sensitivitas manusia itu beda-beda. Jadi apakah yang ditransfer atau diterapi maupun penerapinya, kalau merasakan terapi itu ada tingkat sensitivitasnya bagus. Tapi kalau tidak merasakan, sebenarnya sesungguhnya energinya tetap keluar. Lakukan saja dengan yakin. Jadi, terus kalau yang diinstal itu juga harus mau lah ya. Kalau nggak mau, harus dipaksa. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, saya yakin semua orang pasti mau. Nah, kemudian ini penjaringan yang sudah diinstal nyicipi dulu. Sekarang kita bareng-bareng latihan terapi 1 menit ya, jangan Mas, nanti enggak 2 menit ya, 8 menit ya. 2 menit kalau 4 ya. Sekarang kita melakukan terapi ya. Terapi diri sendiri. Jadi mulai hari ini penjaringan sudah tiap hari boleh melakukan terapi diri sendiri untuk keluarga di rumah, semua orang di rumah, saudara, kemudian untuk masyarakat di sekitar penjaringan.
arahkan ke kepala 2 menit Untuk dengan saya pandu ya nanti 2 menit ya. mematikan virus. Waktunya. Ya, cukup di hati. Iya. Mematikan Cukup di hati, pokoknya virus. hanya hati ibu yang tahu lah. Mematikan virus di sini 2 menit. Terus di sini dada 2 menit gitu. Nanti kalau misalkan di rumah boleh lihat alkoji, bisa lihat jam dinding, atau lihat Kira-kira. Ya, nanti saya pandu ya pindah. biar nggak mubazir ya. Jadi 2 menit kali 2 kita ambil waktu 8 menit, terus saya nanti pamitan. Oke. Ya, kita mulai saja. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita niatkan mematikan virus Di kepala. ya. Ya udah gitu aja. Pindah ke dada. Yang tadi katanya udah batu-batu Mbak siapa ya? Kita terusin aja. Jadi tadi dari Pak Kades membuat data semacam ini. Yang hadir di sini kalau ingin memperpanjang sampai 5 bulan, dia ditulis lagi data-data. Kemudian yang tidak hadir di sini tapi ingin memiliki kemampuan
antivirus, maka ditulis juga. Mungkin ini lembar depan, nama terlampir di lampiran. Jadi dua lembar yang ya, diisi seperti tadi dikatakan ya, yaitu nama, nomor WA, itu kemudian kanan atau kiri. Hanya itu. Jadi syaratnya sangat mudah. Jadi saya hanya mohon yang pertama adalah semoga di antara kita ada yang peka terhadap energi sehingga bisa bercerita lebih bukan daripada yang nggak kerasa aku nggak apa itu cerita banget aku liwat tuh bisa iya berarti ada kalau Jakarta yang biasa ceritanya lebih. Justru itu jangan panik. Yang kedua saya harapkan adalah feedback untuk Bapak nanti diterangkan sama teman-teman saya. Sempat terangkan. Tapi nanti keterangannya heboh Pak. Terus apa ini? Laporannya dalam video enggak sudah ada rasa itu nanti laporan ke saya. Ternyata ketika saya menerapi diri sendiri ada gejala seperti ini, kemudian kasusnya hilang. Berarti misalkan ada cuma buat 100 orang. Enggak, nanti kalau langsung ini atas. Target 3 hari diselesaikan. Iya, target 3 hari utamakan keluar. Mau perlu bisa 6 jam sekali. 6 jam sekali. Ini kudu baringnya kan ya Pak? Baringnya terapi ya. Mau catat nomor telepon saya, monggo. Oh iya. Video baik. Dia DYAH nomor 0812 ya. Itu nomor WA dan SMS bisa ya. 0812 2673 6971. Nanti misalkan kirim pesan ke WA saya, tulisin misalkan Susi Karangjambe gitu ya. Terus apa? Selamat Karangjambe itu kan dengan saya kan belum hafal namanya satu-satu. Jadi supaya bisa saya kirim foto juga itu. Kalau mau alamat saya Blater RT 1 RW 6 ya, nanti ketemu. Kalau mau ancur-ancurnya jangan kebablasan sampai di sana masuk kejauhan tahu jembatan Sidamangan ya. Sudah berarti di situ itu adalah perbatasan antara Sidamangan sama Blater. Nah rumah saya itu menghadap jembatan. Sungai. Jadi kalau sampean menghadap kali sungai. Ada sungai. Iya, ada sungai. Kiri jalan dari sini kiri jalan. Jembatan habis berhenti ya, ada gang ketinggian masuk itu. Latar hijau. Itu tadi nama yang singkat, nama yang lebih lengkap. Nama singkat. Iya. Dia Lengkap. Dia Ambarwati. Itu dia. Itu energi yang ditransferkan itu tenaga jalan atau listrik kan? Listrik. Ya. Jenisnya bioelektrik. Listrik statis. Jadi listrik statis yang ada di dalam tubuh dipadatkan diinstalkan di sini. Jadi nggak bisa buat ngecas. Ini bapak sendiri. Tapi nggak bisa buat sampai. Saya juga. Takutnya kan urusan HP juga. Enggak. Elektronik gitu kan. Kalau tangan kita Pak. Tapi saya pernah melatih listrik dinamis juga. Saya pernah melatih listrik arus. Jadi kalau HP baterainya habis itu coba dicas, tapi belum terlalu tidak diperdalam, jadi tidak terlalu kuat. Saya lebih baik listrik statis yang bisa untuk terapi. Kalau listrik dinamis, listrik arus pakai PLN aja.